Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan kajian stasiun-stasiun menuju Allah subhanahu wa ta'ala pada stasiun yang ke-13 dan 14, khusyuk dan tawadhu. Kajian kita ini berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Khusyuk dari mana diambil? Dari surat Al-Mu'minun ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Aflaha sudah beruntung. Qad kalau masuk ke dalam fi'il madhi, amat sangat sungguh telah beruntung. Orang yang beriman itu beruntung. Apa sifatnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sudahlah beriman, salatnya khusyuk. Apa tanda orang beriman? Salat. Apa tanda beruntung? Salatnya khusyuk. Lalu apa pula dalil tawaduk dari sunnah Rasulullah SAW? Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, Akhbarana Abul Hasan Abdul Rahim ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya Al-Muzakki. Guru kami Abul Hasan Abdul Rahim bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya Al-Muzakki meriwayatkan dari Abul Fadl Sufyan bin Muhammad Al-Jauhari, dari Ali bin Al-Husain, dari Yahya bin Hamad, dari Syu'bah, dari Aban bin Taghlib, dari Fadl Al-Fuqaimi, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah bin Qais, dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, adapun nama itu tuh namanya sanad. Dalam Islam ini tidak bisa hanya sebut langsung ke Nabi. Dari mana? Dari mana silsilah periwayatannya? Begitulah check and recheck berita. Halusnya originalitas, otentisitas berita dalam Islam. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tak masuk surga kalau ada dalam hati orang itu sebesar biji sawi sombong. Wala yadkhulun nara man kana man qalbuhu mithqala dzarratin min iman. Tak masuk neraka kalau ada orang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi ada iman dalam hatimu, kau tak akan masuk neraka. Sebesar biji sawi ada sombong dalam hatimu, kau tak akan masuk surga. Mendengar itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, innar rajula, ada seseorang, yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan. Bagaimana kalau ada seseorang yang ingin bajunya bagus, bajunya cantik? Kata Nabi menjawab, innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan dia suka kepada yang indah. Apa maknanya? Nabi tidak hanya mengajar tapi ada dialog. Allah tidak suka kalau kita sombong. Terlintas dalam hati sahabat, bagaimana kalau bajuku bagus? Bagaimana kalau sorbanku bagus? Bagaimana kalau rumahku bagus? Apakah itu sombong? Kata Nabi, innallaha ta'ala jamil. Allah itu maha indah. Dia suka kepada baju yang indah, dia suka pada sendal yang indah, dia suka pada pakaian yang indah. Lalu yang dimaksud dengan sombong itu, apakah orang yang pakai baju bagus? Bukan. Al-kibru man bataral haq. Sombong itu adalah kalau dia menolak kebenaran. Walaupun bajunya jelek, walaupun rumahnya sederhana, walaupun sendalnya koyak, tapi kalau dia menolak kebenaran, maka dia sombong. Walaupun rumahnya bagus, walaupun bajunya cantik, tapi kalau dia mau menerima kebenaran, dia tidak sombong. Wa ghamtun nas, menyepelekan orang. Menolak kebenaran, menyepelekan orang, itulah orang yang sombong. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Iman, bab tahrimul kibri wa bayan. Dari Ahmad bin Ubaid Al-Basri, dari Muhammad bin Fadl bin Jabir, dari Abu Ibrahim, dari Ali bin Mishar, dari Muslim Al-A'war, dari sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid. Nabi itu menjenguk orang sakit. Jangan karena dia Nabi lalu di rumah saja tak mau menengok orang sakit. Nabi itu menjenguk orang sakit. Wa yusyi'ul janaiz. Nabi itu mengiringi jenazah ke kubur. Wa yarkabul himar. Nabi naik keledai. Wa yajibu da'watal abdi. Dia menjawab panggilan seorang budak.
Zaman dulu bangsawan-bangsawan, orang-orang kaya, pejabat-pejabat kalau dipanggil oleh budak karena menyepelekan manusia tak mau menjawab. Wa kana yauma Quraidzah wan Nadir, pada saat perang Bani Quraidzah dan perang Bani Nadir, ala himarin, Nabi naik keledai, makhtumin bihablin min lifin, mulut keledai itu terikat, biasanya keledai diikat dengan tali, talinya terbuat dari lifin, kulit pelepah korma yang dianyam, yang dipintal, yang diikat. Alaihi ikafun, di atas keledai itu ada alas pelana. Biasanya kalau naik kuda ada pelananya. Jangan bayangkan pelana Nabi itu dari busa, dari kulit mahal, cantik, bagus. Tidak, min lifin, dari kulit pelepah kurma yang dianyam, yang dipintal, yang disusun sedemikian rupa. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu orangnya tawadhu.